selamat siang sahabat Garpu. Saya Selamat siang. perkenalkan, saya Oratnawati Singarimbun sebagai pemandu acara hari ini sebagai MC. Ya, hari ini peserta kita dari teman-teman Garpu Sulut. Saya ingin cek teman-teman peserta. Ada Cecilia Soputan. Coba aktifkan mic-nya. Halo Cecilia, apa kabar? Hai Kak, baik dong tentunya. Kedengaran jelas saya di sana Cecilia? Iya, sangat sangat jelas Kak. Iya. Oke. Ya, adapun acara kita pada hari ini, teman-teman peserta yang bergabung sekarang baru sekitar 20-an ya. Sudah 77. Oke. Ayo kabarin teman-teman Garpu yang lain untuk segera masuk di link webinar kita pada hari ini. Karena sudah dibagikan ya di grup Garpu ya. Saling panggil memanggil satu dengan yang lain supaya kita akan segera memulaikan jika sudah sampai 150 orang yang bergabung pada siang hari ini. Ya, untuk peserta yang sudah bergabung, saya ingin membacakan beberapa tata tertib yang harus dipatuhi selama kita mengikuti kegiatan webinar pada siang hari ini. Yang pertama, peserta wajib mengaktifkan kamera selama webinar berlangsung. Yang kedua, peserta dilarang untuk makan, tidur, merokok selama proses webinar. Yang ketiga, wajib bersikap sopan santun saat mengikuti webinar. Yang keempat, dan dipastikan kepada setiap peserta yang menggunakan handphone untuk menggunakan mode landscape. Jadi saya masih ada perhatikan ini di layar, masih ada beberapa peserta yang tidak menggunakan mode landscape. Silahkan diubah mode handphonenya menjadi mode landscape. Karena seluruh kegiatan kita pada hari ini akan diberikan di YouTube, akan diupload di YouTube. Jadi apa yang terjadi di kamera akan aktif nanti di live-kan di YouTube. Begitu. Jadi kesalahan satu hari ini akan diingat bertahun-tahun di YouTube. Oke? Jadi bersikap secantik dan setampan mungkin. Digital Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian Maritim Kementerian Kominfo RI dengan tema peran generasi muda dalam membangkitkan perekonomian UMKM melalui platform digital. Live dari GP Studio Kemang, Jakarta Selatan, Zoom Cloud Meeting live YouTube Suara Senayan, Kamis 24 Maret 2022 pukul 13.30 sampai dengan 16.00 WIB. Untuk teman-teman peserta, sebelum saya lanjut lebih dalam lagi, saya mau coba fitur raise hand-nya dulu. Ada fitur raise hand bisa digunakan, apakah berfungsi dengan baik? Oke, berfungsi dengan baik ya. Jadi fungsinya nanti akan digunakan saat ingin bertanya. Setelah ada materi dibagikan dan nanti akan ada sesi tanya jawab, disitulah fitur ini akan digunakan. Dan juga hari ini acara kita akan banyak hadiah dan door prize-nya berupa voucher, e-wallet GoPay, OVO dan lain-lain senilai Rp100.000 teruntuk pertama penanya terbaik, kedua pengupload. Jadi nanti setelah acara ini selesai akan ada lomba mengupload keseruan kita, kegiatan kita hari ini dan mendapatkan voucher e-wallet senilai Rp100.000. Kembali saya ingatkan kepada seluruh peserta untuk menggunakan ID nama di Zoom-nya itu sesuai dengan nama pendaftaran. Jika belum, silahkan diganti dengan cara klik partisipan, lalu klik more, lalu klik rename, lalu ganti namanya menjadi nama sesuai dengan pendaftaran.
Oke, saya cek dulu sudah berapa orang yang bergabung di dalam grup hari ini. 93. Wah, masih banyak lagi ya, sekitar 60 lagi. Silahkan gabung sesegera mungkin karena kita akan segera memulaikan kegiatan kita pada hari ini. Digital dengan tema peran generasi muda dalam membangkitkan perekonomian UMKM melalui platform digital ini diselenggarakan oleh Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo Republik Indonesia, bersama dengan Ibu Hillary Brigita Lasut, SHLLM, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Nasdem, Daerah Pemilihan Sulawesi Utara. Ya, peranan generasi muda dalam membangkitkan perekonomian UMKM melalui platform digital adalah tertanamnya semangat masyarakat, khususnya generasi muda dan pelaku UMKM dalam menyikapi kemajuan teknologi digital untuk kegiatan ekonomi. Sekali lagi untuk 90 orang, saya mau coba cek soundnya, mungkin ada yang belum bisa menggunakan cek sound. Coba saya panggilkan siapa ya? Medi. Coba Bapak Medi, saya mau dengar suaranya. Terdengar jelas suara saya? Ya, selamat siang, jelas. Iya. Jelas, bagaimana? Ini di mana Pak? Di rumah, di tempat kerja? Di rumah ini. Di rumah ya? Oke. Ya. Ya. Garpu ini merupakan kelompok untuk UMKM yang berada di Sulut. Jadi yang tergabung hari ini memang ilmu UMKM-nya harus diterima dengan baik. Jadi selama materi jangan kesana kemari, handphonenya jangan ditinggal sembarangan. Pokoknya didengar karena semua yang kita terima hari ini adalah informasi yang baik. Baiklah, saat ini kita akan melihat pemutaran video pendek dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi, pembangunan infrastruktur telekomunikasi. "20 tahun bukan perjalanan yang singkat. Inovasi terbaik bagi negeri terus dilahirkan. Menghubungkan Nusantara dengan terus mendorong penggelaran konektivitas yang merata di seluruh penjuru tanah air. Inisiasi cerdas mewujudkan pemerintahan berbasis digital. Memanfaatkan ekonomi digital dengan turut mendukung pengembangan roadmap e-commerce dan menjadikan produk dalam negeri sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Melahirkan generasi penerus bangsa yang makin cakap digital. Kementerian Kominfo terus membawa setiap langkahnya menjadi lebih progresif, futuristik, melalui program yang transformatif untuk mewujudkan Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Iya, itu dia tadi pemutaran dari video pendek dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi ini bentuk komitmen pemerintah untuk menyediakan akses telekomunikasi dan informasi bagi seluruh wilayah Indonesia. Akses internet ini harus kita manfaatkan untuk mendorong masyarakat, khususnya generasi muda dan pelaku UMKM untuk menjadikan teknologi digital sebagai alat untuk meningkatkan kegiatan perekonomian. Sebelum lebih jauh kita lanjut, kita akan mendengarkan perform dari One for All Acoustic. Waktu dan tempat disilahkan. Ya kasih on. Sini siapa begitu sih? Siapa yang nggak masuk sekalian? The Bluetooth device is ready to pair. Apa DP nama Bluetooth ini? The Bluetooth device is connected successfully. Cek 1 cek.
Halo Manado. Cantik, ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu. Oh cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa artinya rindu selalu. Walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa artinya rindu selalu. Oh, walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang. Ku berjalan menyusuri cinta, cinta yang abadi untukmu selamanya. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Sungguhan, sungguh aku sayang. Heka, heka. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang. Sungguh aku sayang kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan saat ini kita akan menyapa para narasumber yang ada. Saya mau sapa kepada Ibu Hillary Brigeta Lasut. Apakah sudah ada bersama-sama dengan kita di link Zoom ini? Sepertinya belum ya. Kepada Ibu Septriana Tangkari, belum ada juga. Kepada Bapak Franco Cewangko, Hadir. sudah ada. Bu Ratna. Halo Bapak Franco.
Halo, Halo, tidak kedengaran bisa suaranya? kedengaran? Ya, sudah. Oke. Nanti Bapak Franco tolong ya untuk kameranya dijauhkan sedikit dari wajah. Iya, supaya terlihat Oke. wajah tampan dari Bapak Franco. Apa kabar hari ini Bapak? Aman? Baik, Iya, Ratna. luar biasa sekali. Oke, Kak Ratna, bagaimana kabarnya? luar biasa Pak. Oke, kita akan memulaikan kegiatan kita hari ini. Saya mau cek lagi sudah berapa peserta yang hadir? Oke, sudah 116, maka acara ini akan segera kita mulaikan. Digital dengan tema peran generasi muda dalam membangkitkan Digital dengan tema peran generasi muda dalam membangkitkan perekonomian UMKM melalui platform digital yang diselenggarakan oleh Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo Republik Indonesia bersama dengan Ibu Hillary Brigita Lasut, SHLLM, selaku anggota Komisi 1 DPR RI. Program Forum Digital ini adalah bentuk apresiasi dan kepedulian Ibu Hillary Brigita Lasut, SHLLM, terhadap konstituen di daerah pemilihannya di Sulawesi Utara. Melalui majelis ilmu di ruang digital, mudah-mudahan bermanfaat dapat memberi sumbangsi untuk generasi muda dan dapat menggunakan atau mengakses internet serta bertukar informasi dan komunikasi menjadi lebih bermanfaat serta tertatamnya semangat untuk meningkatkan solidaritas kebangsaan di dalam mendorong percepatan ekonomi digital. Baik, untuk seluruh peserta yang ada hari ini, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan dikumandangkannya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Peserta disilakan untuk duduk kembali. Baiklah, saat ini kita akan masuk ke dalam seminar yang akan dibawakan oleh para narasumber yang luar biasa. Namun untuk jalannya seminar ini saya ingin mengundang moderator kita yang cantik kepada Ibu Sofiani Mantiri, disilahkan untuk bergabung bersama saya di tempat ini.
Ini udah. Iya baik, terima kasih kakak MC kita yang cantik hari ini. Semangat sekali ya kakak Ratna. Ya baiklah, saya ucapkan selamat siang, selamat bergabung untuk seluruh peserta dan para narasumber yang telah bersedia untuk hadir dalam webinar kali ini. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 menyebabkan berbagai permasalahan yang dialami oleh pelaku UMKM, seperti penurunan penjualan, kekurangan permodalan, distribusi terhambat, kesulitan bahan baku, produksi menurun, bahkan hingga adanya PHK besar-besaran pada buruh hingga usahanya gulung tikar. Hal ini tentu menjadi ancaman bagi perekonomian nasional, UMKM sebagai penggerak ekonomi domestik, dan penyerap tenaga kerja tengah menghadapi penurunan produktivitas yang berakibat pada penurunan profit secara signifikan. Untuk itu, perlu terobosan dan inovasi untuk mengangkat kembali sektor UMKM melalui teknologi digital. Teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya infokan kembali digital kita bertemakan peran generasi muda dalam membangkitkan perekonomian UMKM melalui platform digital. Webinar ini diselenggarakan oleh Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim bersama Ibu Hillary Brigita Lasut, SHLLM, selaku anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Nasdem Daerah Pemilihan Sulawesi Utara. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan saya menyapa para narasumber. Yang pertama, Ibu Septriana Tangkari, SEMM. Beliau merupakan Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim, Kementerian Kominfo RI 2018 sampai sekarang. Beliau juga merupakan Direktur Pemberdayaan Industri Informatika, Ditjen Aplikasi Informatika Kemkominfo RI tahun 2017 hingga 2018. Beliau lulusan S2 Ekonomi Manajemen Universitas Lampung, World Economic Forum Davos Switzerland tahun 2020, dan beliau juga merupakan The World Conference of Creative Economy Bali tahun 2018. Ibu Septriana, apakah sudah bergabung? Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang juga. Iya, Ibu. Salam sehat selalu untuk kita semua. Iya, apa kabar Bu? Sehat selalu Mbak. Iya, semoga selalu dalam keadaan sehat. Baik Ibu Septriana, saya berikan waktu dan kesempatan untuk memaparkan materi Ibu kepada narasumber yang telah bergabung. Silakan Bu. Tes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Usman Kamsang, Dirjen IKP Kemkominfo, yang hari ini mohon izin Bu Hillary, Bapak harus ada sama-sama kami di Bali, cuma karena tadi pagi ada tugas yang sangat mendesak, jadi beliau diminta Pak Menteri untuk kembali ke Jakarta. Jadi kebetulan mohon izin dan saya hormati Ibu Hillary Brigita Lasut, anggota Komisi 1 DPR RI, yang saya hormati Bapak Franco Cewangko, anggota DPRD Kota Manado. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan limpahan rahmatilah dan hidayah, sehingga pada hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bertemu dalam forum digital kali ini dalam keadaan sehat walafiat.
Bapak dan Ibu serta teman-teman peserta webinar yang saya banggakan. Berdasarkan survei WR Sosial, mohon izin paparan saya bisa disampaikan, Mbak. Jumlah pengguna internet di Indonesia hingga Januari tahun 2022 mencapai 204 juta jiwa. Dengan jumlah populasi Indonesia mencapai 277,7 juta jiwa, artinya hari ini dari mulai pandemi COVID-19 tahun 2020 274,7 juta, saat ini sudah menjadi 277,7 juta jiwa. Artinya tingkat penetrasi internet kita sudah mencapai 73,7%. Tingkat penetrasi internet yang tinggi ini berdampak pada tingginya jumlah pengguna ponsel yang mencapai angka fantastik, yaitu 370,1 juta. Ini sangat signifikan sekali bahwa setiap satu orang memiliki 2 gawai yang kita pegang. Mudah-mudahan gawai yang digunakan ini bisa sangat bermanfaat untuk entrepreneurship atau technopreneurship yang bisa meningkatkan pendapatan untuk diri kita sendiri maupun untuk bangsa dan rakyat kita semua. Mudah-mudahan begitu. Pengguna media sosial di Indonesia pun sudah mencapai lebih dari setengah jumlah penduduknya, yaitu sekitar 191 juta jiwa. Harapan kami dengan penggunaan media sosial banyak tumbuh orang-orang yang hebat menjadi entrepreneurship, yaitu menjadi blogger, vlogger, ataupun menjadi penulis, dan banyak sekali yang bisa kita lakukan. Kita bisa melihat dalam penggunaan internet, generasi muda merupakan yang mendominasi dalam pemanfaatan internet di Indonesia. Di antaranya usia 15 sampai 24 tahun, rata-rata mereka mengakses internet untuk membuka media sosial dan berkomunikasi. Dari hasil sensus penduduk tahun 2020, dari 270,2 juta masyarakat Indonesia, dominasi generasi muda yaitu Gen Z, generasi milenial, dan Gen X, di mana ini berarti Indonesia sedang mengalami bonus demografi. Selain itu, mayoritas penduduk Sulawesi Utara didominasi oleh generasi Z dan milenial. Berdasarkan data BPS tahun 2020, generasi Z sebanyak 27,50% dari total populasi Sulut sekitar 2,62 juta. Kabar baiknya, hampir 7% dari perusahaan startup Indonesia dibangun atau dirintis oleh para anak muda berusia 23 sampai 39 tahun. Ini berarti anak muda di Indonesia sudah bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dengan baik. Hadirin yang saya banggakan, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo di sektor komunikasi, pemerintah dalam instruksi Presiden nomor 9 tahun 2015, Kementerian Komunikasi dan Informatika di bawah Dirjen IKP bertugas sebagai pengampu Government Public Relation atau GPR. Tugas GPR antara lain mensosialisasikan program pemerintah, sudah jelas sekali adalah program di mana program-program prioritas pemerintah, baik itu program destinasi super prioritas maupun program-program lainnya, atau apalagi hari ini kami hadir di Bali dalam rangka program belanja produk lokal Indonesia atau belanja pemerintah yang digerakkan bersama-sama dengan program Bangga Buatan Indonesia. Itu adalah kita yang lakukan bersama, kemudian memberikan literasi dan edukasi kepada publik. Hari ini kita bersama-sama dengan teman-teman, baik itu dengan Ibu Brigita Lasut, untuk menggerakkan edukasi, memberikan literasi dan edukasi kepada publik. Mengkampanyekan program-program prioritas pemerintah, tadi sudah disampaikan, melalui kontra narasi dan melaksanakan konsep national branding. Nah, dalam konsep national branding, salah satu branding yang tengah dan masih dilakukan hingga kini, yaitu menginformasikan mengenai program-program Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan transformasi digital. Salah satu national branding yang sedang kita lakukan saat ini adalah bagaimana kita bisa melihat kemarin, yaitu MotoGP, yaitu sirkuit Pertamina Mandalika yang saat itu terdatangkan oleh beberapa 64.000 dari seluruh Indonesia atau dunia yang hadir di sana, dan 400 juta penonton yang melihat dari seluruh dunia untuk melihat bagaimana indahnya sirkuit yang dibangun oleh pemerintah Indonesia. Jadi ini adalah national branding untuk kita, di mana sirkuit ini menjadikan super tourism untuk seluruh
rakyat Indonesia sehingga bisa melihat bagaimana kemegahan daripada sirkuit itu, artinya kita melaksanakan national branding. Rekan-rekan sekalian, Kemkominfo memiliki program prioritas dalam transformasi digital. Untuk Indonesia yang lebih maju, diantaranya adalah meliputi pembangunan infrastruktur internet yang meliputi jaringan backbone nasional. Ini adalah dari Sabang sampai Merauke dan Penanggal sampai Merauke terbangun jaringan infrastruktur bawah laut, yaitu jaringan middle mile network dan last mile network. Ini sudah kita lakukan bersama. Di satu sisi juga kita bisa melihat bahwa saat ini ada percepatan legislasi primer dan hubungan internasional meliputi RUU Perlindungan Data Pribadi yang saat ini dalam pembahasan bersama anggota DPR RI dan bersama Ibu Brigita Lasut juga. Jadi bagi saya teman-teman harus kehati-hatian kita sebagai bangsa Indonesia sebagai pengguna data kita, yaitu jangan memudahkan kita memberikan data pribadi kita kepada orang lain. Khususnya satu contoh adalah NIK kita. Di dalam NIK kita itu tercantum seluruh data pribadi kita, baik nama orang tua kita, orang ayah kita, dan warga kita dan yang lainnya. Karena di situ ada nama ibu kandung kita masih gadis, dan dalam hal perbankan itu adalah kunci daripada untuk kita bila terjadi sesuatu perbankan akan menanyakan hal terkait siapa nama ibu kandung kita, nama ibu kandung gadis kita, dan di situ tertera di dalam data pribadi kita. Nah, itulah kehati-hatian kita dalam menggunakan data pribadi yang saat ini kita sedang lakukan pembahasan bersama dengan anggota DPR RI, khususnya dengan tim Komisi 1. Kemudian Kementerian Kominfo juga sebagai koordinator bidang komunikasi dan media presidensi penyelenggaraan KTT G20 selama tahun 2022. Presidensi G20 ini akan berlangsung sampai dengan November tahun 2022. Harapan kita di mana Indonesia bisa menjadikan suatu ketua dalam pelaksanaan ini, dan Presiden juga sudah menyampaikan program-program apa saja yang dilakukan dari masing-masing kementerian untuk menggerakkan G20 yang ada ini. Karena memang kita sangat bangga sekali Indonesia ditunjuk sebagai presidensi untuk kegiatan ini. Kemudian terkait dengan kebijakan pengembangan teknologi meliputi kebijakan pengolahan frekuensi 5G. Nah, frekuensi 5G ini telah beberapa daerah yang telah melaksanakan mendapatkan jaringan frekuensi 5G ini, diantaranya adalah kota Jogja, kemudian Yogyakarta, kemudian Kota Solo, Labuan Bajo, dan kemarin adalah tempat yang paling indah yaitu Kota Mandalika. Pembangunan pusat monitoring telekomunikasi nasional dan pembangunan pusat data nasional. Ini yang sangat kita butuhkan sekali, pusat data nasional. Selama ini banyak kita sampaikan di luar negeri, tapi pada hari ini kita bisa melihat bahwa Indonesia mampu untuk menggerakkan data nasional yang ada. Tidak hanya dalam infrastruktur dan kebijakan terkait dengan komunikasi dan informatika, Kementerian Kominfo juga memiliki program pelatihan pengembangan kompetensi, artinya kompetensi sumber daya manusia yang diberikan untuk meningkatkan SDM talenta digital Indonesia, antara lain adalah Digital Leadership Academy, adalah kolaborasi Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan beberapa perguruan tinggi luar negeri seperti Harvard, Oxford University, National University of Singapore, Tsinghua University, yang telah melakukan pelatihan kepada 447 peserta dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2021. Ini adalah suatu kesempatan di mana para leadership Indonesia, baik itu pemerintahan, lembaga, pemerintah daerah, kabupaten dan kota maupun swasta, bisa mengikuti program tersebut. Kemudian ada satu program lagi, itu Gernas Literasi Digital Siberkreasi. Ini adalah program di mana literasi digital, ada pelatihan digital yang disampaikan untuk memproduksi konten positif yang berkolaborasi dengan 116 komunitas dan menjangkau lebih dari 7 juta peserta kurun waktu pada tahun 2017 sampai dengan 2021. Yang ketiga adalah kita bisa melihat Digital Talent Scholarship, adalah beasiswa untuk mempersiapkan SDM yang tangguh, SDM yang siap kerja, SDM yang menuju revolusi industri 4.0. Telah melakukan pelatihan kepada lebih dari 100.000 peserta dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2021, dan telah menjalin kerjasama dengan 88 perguruan tinggi, kerjasama dengan Kemkominfo, dengan asosiasi bisnis, dengan dan profesi, startup lokal dan perusahaan teknologi global,
dalam mendukung penyelenggaraan program DTS ini. Kita berharap teman-teman bisa bersaing di kancah internasional karena setiap anak-anak kita yang sudah lulus SMK, SMA maupun yang sudah menjalani S1 mendapatkan sertifikasi. Nah, sertifikasi inilah yang bisa kita gunakan untuk mendunia sehingga kita bisa mencari pekerjaan dengan mudah. Karena jangan sampai kita hanya menjadi penonton di negara kita sendiri, tapi bagaimana kita menjadi orang-orang yang terlatih untuk bisa bergerak di negara kita sendiri dengan penggunaan teknologi digital. Kemudian dilanjutkan dengan pengembangan SDM, ekonomi digital, yaitu UMKM Go Online. Jadi UMKM Go Online ini sudah dijalankan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika mulai dari tahun 2017. Harapan kita dan saat ini ada suatu program untuk Bangga Buatan Indonesia di mana kolaborasi dengan marketplace, yaitu 166 marketplace yang ada, Lazada, Blibli, Tokopedia, kemudian Ladara, Shopee, dan yang lainnya. Harapan kita dengan 17,2 juta total pelaku UMKM dari sekitar 65 juta yang sudah onboarding dari ekosistem digital. Harapan kita dengan teman-teman meningkatkan tingkat naik kelas daripada para UMKM ini memberikan dampak yang cukup besar untuk kita semua, karena dengan begitu pendapatan daripada negara pun akan ada yang kita lakukan. Kemudian ada program lagi petani dan nelayan Go Online, kolaborasi dengan stakeholder sektor pertanian dan perikanan yang mana sejauh ini sudah ada 405.000 petani dan 636.000 nelayan yang sudah Go Online. Jadi di sini juga kita bersama dengan teman-teman khususnya startup dalam bidang pertanian, yaitu Adfillit, Sayur Box, kemudian banyak sekali yang kita laksanakan dengan teman-teman yang ada dalam bidang pertanian. Kemudian bagaimana kita dengan nelayan juga kita bekerjasama dengan teman-teman dari KKP, yaitu Nelayan Pintar, di mana aplikasi Nelayan Pintar ini memiliki banyak sekali fitur, yaitu satu, kita bisa mengetahui arah mata angin, tinggi ombak, dan paling indah yaitu bagaimana kita bisa melihat sejauh mana ikan-ikan yang ada di bawah laut. Dan satu lagi, kita memiliki suatu aplikasi yang sangat tinggi, yaitu SOS, di mana bila terjadi sesuatu, para nelayan ini mendapatkan sinyal-sinyal yang terpenting sehingga mereka bisa mendapatkan pertolongan dari nelayan dan sekitarnya. Kemudian ada suatu gerakan 1000 startup nasional, itu memberikan peluang kewirausahaan berbasis teknologi digital kepada masyarakat di seluruh penjuru Nusantara. Hingga saat ini setidaknya sudah lebih dari 1.160 startup yang berhasil dirintis. Harapan kami dengan adanya startup ini akan memberikan dampak kepada anak-anak muda seluruh Indonesia berkreasi, berinovasi, memberikan dampak yang besar untuk ekonomi. Di satu sisi, bagaimana kita berkomunitas dengan baik dan bekerja bersama-sama dengan bijak. Rekan-rekan peserta webinar sekalian yang saya sayangi dan saya hormati, di masa depan sangat terbuka luas potensi ekonomi digital Indonesia. Pada tahun 2020, kontribusi ekonomi digital mencapai 619 triliun, sehingga dapat menjadi akselerator membangkitkan ekonomi Indonesia. Sementara itu, menurut data dari Bappenas tahun 2030, Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi, yaitu jumlah penduduk usia produktif 15 sampai 64 tahun mencapai 60% dari total jumlah penduduk dunia. Selain itu, sektor UMKM memiliki kontribusi penting bagi perekonomian negara. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia mencapai 61,07% atau sebesar 8,5 triliun. Dengan jumlah UMKM Indonesia mencapai 65,4 juta, maka penyerapan investasi dari UMKM mencapai sebesar 60,4 juta, dapat menjadikan total lapangan kerja. Nah, ini total lapangan kerja ini sangat indah sekali dengan presentasi sebesar 99 dan penyerapan angka kerja sebanyak 117 juta orang. Seperti yang kita ketahui adik-adik semua, bersama yang adanya produk unggulan di Provinsi Sulawesi Utara yang mempunyai nilai ekspor yang sangat tinggi seperti produk pertanian, yaitu kelapa, pala, cengkeh, seperti produk turunan kelapa termasuk cocoa peats yang berhasil diekspor sebanyak 44 ton ke Korea Selatan oleh komunitas pemuda asal Sulawesi Utara yang berumur saat ini 19 tahun. Nah, ini adalah suatu kesempatan kita bagaimana kita bisa menggerakkan apapun yang bisa kita lakukan bersama. Juga ada produk klastra, produk olahan ikan seperti tuna, cakalang, dan tongkol, dan juga rumput laut. Hal ini pun dapat kita manfaatkan dengan memaksimalkan agar dapat selalu memasarkan produk-produk unggulan Sulawesi Utara sebagai potensi UMKM Indonesia.
Teman-teman Digitalk yang saya cintai dan saya sayangi, selain itu pemerintah juga banyak memberikan bantuan fiskal dari berbagai macam sektor. Ini telah kita lihat bahwa dari sektor permodalan ada Digiku yang memungkinkan semua pengajuan kredit di UMKM dilakukan secara digital. Himpunan Bank Negara atau Himbara menempatkan dana sebesar 4,2 triliun sebagai bantuan finansial bagi 1 juta UMKM per 2021. Sudah dimanfaatkan sebanyak 2,45 triliun. Dengan respon positif, maka target penyaluran dinaikkan menjadi 19 triliun hingga tahun 2024. Dari sektor belanja pemerintahan, ada aplikasi LKPP yang memudahkan UMKM untuk dapat mengakses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Target pembelian produk dan dalam negeri untuk belanja barang dan jasa pemerintah pada tahun 2022 sebesar 400 triliun dan ini sedang dilaksanakan kepada seluruh kementerian, KL maupun lembaga pemerintahan yaitu bupati dan wali kota yaitu yang ada di Bali pada hari ini. Dampak pembelian produk dalam negeri tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,67% hingga mencapai 1,71%. Dari sektor BUMN kita bisa melihat juga Kementerian BUMN meluncurkan platform pasar digital atau PADI UMKM berupa program belanja produk lokal. Nah, ini adalah kesempatan kita bagaimana UMKM yang ada bisa mendaftarkan diri dalam PADI Indonesia. Hingga akhir tahun 2021, total volume transaksi telah mencapai 16,2 triliun dengan total frekuensi transaksi PADI UMKM mencapai 210,627 item. Selain itu ada juga bantuan Presiden Banpres yaitu produksi usaha mikro bagi 12,8 juta pelaku usaha dengan total anggaran 15,3 triliun per tahun 2021. Bantuan ini dikhususkan untuk pelaku usaha mikro yang belum mendapatkan akses perbankan. Terakhir, ada insentif pajak bagi para pelaku UMKM yang omsetnya maksimal 500 juta, maka tidak perlu membayar PPh finansial sebesar 0,05%. Salah satu upaya lainnya untuk mendukung UMKM sekaligus mendorong masyarakat membeli produk lokal adalah melalui gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI yang merupakan program nasional yang diluncurkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada tanggal 14 Mei tahun 2020. Gernas ini sejalan dengan visi Bapak Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai the next digital energy of ASEAN. Artinya kita bangga sekali bahwa kita harus bisa dengan 65 juta UMKM yang ada di Indonesia menjadi suatu kekuatan kita untuk menjadi digital energy of ASEAN. Sejak BBI diluncurkan pada secara keseluruhan total UMKM dan onboarding sudah sebanyak 172 juta yang diharapkan sebanyak 130 juta UMKM berpindah ke ruang digital di tahun 2020. Kemudian setelah sebelumnya sukses menjadi campaign manager BBI di Provinsi NTT pada bulan Juni 2021, maka pada bulan Agustus tahun 2022 Kementerian Komunikasi dan Informatika akan bertindak sebagai campaign manager untuk Provinsi Papua. Kami berharap teman-teman dari seluruh provinsi dapat berupaya guyup semua untuk bisa bangga dan beli produk Indonesia. Ini adalah suatu program yang kita laksanakan bersama. Saya berharap semoga teman-teman dapat mengambil banyak ilmu dari forum Digitalk ini. Banyaklah bertanya kepada para narasumber supaya mendapatkan lebih banyak pengetahuan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat berdiskusi dan tetap patuhi protokol kesehatan. Adalah kita bersama-sama menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Itu adalah kesempatan kita karena itu ada pelindung pada diri kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Septriana untuk materi yang sudah dipaparkan. Teman-teman, saya ingatkan kembali agar supaya baiknya kita tetap fokus dalam kegiatan ini karena tentunya narasumber-narasumber yang luar biasa ini telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi ilmu bersama-sama dengan kita.
Jadi kesempatan ini sangat jarang dan tidak semua orang saya yakin bisa dapat kesempatan ini. Ya baik, kita lanjut ke narasumber berikutnya. Ada Bapak Franco Cewangko, anggota DPRD Kota Manado Termuda tahun 2019-2024. Halo Bapak Franco. Halo. Mohon Bisa maaf kedengaran? Pak, ini backlight di kamera Bapak. Mungkin bisa dengan angle yang berbeda. Baik. Ya Pak, jadi saya berikan waktu dan kesempatan untuk Bapak Franco memaparkan materi pada hari ini. Silakan Pak. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya. Pertama-tama mau salam dulu untuk yang terhormat Ibu Hillary Brigita Lasut, SHLLM yang merupakan anggota DPR RI Komisi 1, dan juga tadi yang sudah memaparkan materi yang terhormat Ibu Septriana Tangkari, SEMM, selaku Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kemkominfo. Salam kenal Bu, dan juga bagi teman-teman yang sudah boleh salam kenal Pak berdiskusi di sore hari ini. Dan saat ini saya akan memaparkan materi tentang peran penting generasi muda membangkitkan perekonomian UMKM melalui platform digital. Next. Ada ya tampilan PowerPoint. Next. Oke. Jadi, apa itu pemuda? Apa itu digital? Pemuda merupakan mereka-mereka yang rentang umur antara 15 sampai 39 tahun, atau biasa disebut generasi milenial, atau generasi Z, dan generasi Y dan generasi Z. Seperti kita ketahui, populasi masyarakat dalam rentang generasi tersebut, seperti juga tadi sudah disampaikan pemateri sebelumnya, adalah cenderung yang melek digital dan cenderung lebih aktif untuk berselancar di media sosial di era digitalisasi ini. Karena seperti kita tahu, memang pemuda memiliki kelebihan untuk lebih mudah untuk beradaptasi dengan teknologi digital seperti sekarang ini. Next. Jadi yang akan kita bahas, bagaimana kita memanfaatkan peran pemuda yang notabene adalah pengguna aktif sosial media untuk mengembangkan UMKM dengan peran UMKM. Jadi apa itu UMKM? Dalam peraturan perundang-undangan nomor 20 tahun 2008, UMKM dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, usaha mikro yang pendapatannya maksimal 300 juta. Dan yang kedua, usaha kecil. Omset tahunannya paling besar itu 2,5 miliar. Dan yang ketiga, usaha menengah. Omset tahunan yang kurang dari 50 miliar. Itulah 3 kriteria yang diatur dalam perundang-undangan nomor 20 tahun 2008. Dengan adanya pembagian dan payung hukum yang jelas, itu artinya pemerintah sebenarnya sudah mendukung penuh pengembangan UMKM di Indonesia. Harapannya tentu UMKM itu dapat terus memperluas usahanya, serta memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Next. Digitalisasi UMKM. Nah, bagaimana kita generasi muda yang mendominasi aktivitas di internet dapat melakukan usaha yang terdigitalisasi. Karena menurut data per November 2021,
ada 16,4 juta UMKM yang sudah go digital. Jadi sudah ada 16,4 juta. Jadi mungkin sekarang ini sudah jauh lebih banyak lagi UMKM baru yang pelaku-pelaku UMKM yang sudah go digital dengan platform-platform yang sudah sangat banyak saat ini. Banyak juga startup yang dapat dipergunakan yang sudah memberdayakan UMKM di Indonesia. Next. Dan bagaimana digitalisasi UMKM ini tentunya menaikkan omset dan meningkatkan perekonomian UMKM. Karena di masa pandemi seperti ini, aktivitas belanja online tentunya lebih tinggi dibandingkan waktu kita sebelum pandemi. Karena seperti kita ketahui di masa pandemi ini, banyak rekan, banyak teman-teman kita yang dari memiliki pekerjaan yang harus di PHK dan lain sebagainya, harus banting setir untuk membuka usaha sendiri. Harus mencoba untuk berkarir menjadi entrepreneur, menjadi UMKM yang tentunya seperti yang kita lihat, aktivitas transaksi belanja online pun naik sampai menyentuh angka yang sedemikian besar, yakni 403 triliun pada tahun 2021, di mana angka ini meningkat hampir 30% per tahun dalam 5 tahun terakhir. Dari total 175 juta pengguna internet, 129 juta diantaranya memiliki akun e-commerce, dan 170 juta diantaranya berselancar di media sosial. Next. Dan yang kita lihat bagaimana generasi sebagai potensi pasar digitalisasi UMKM. Ini data yang bisa kita lihat, ada 91% berselancar di internet menurut data APJII, dan yang kedua 39% preferensi belanja online, dan yang ketiga 5,2% gaji bulanan belanja online generasi muda, dan 42% pelaku e-commerce adalah generasi muda. Next. Jadi masyarakat yang berusia 18 sampai 25 tahun rata-rata memperoleh pendapatan sebesar 4,6 juta per bulan. Nah, dari rata-rata nilai transaksi mereka di e-commerce pun setara dengan 5,4% dari pendapatan bulanan tersebut. Jadi sebanyak 5,4% pendapatan rata-rata orang per bulan itu digunakan untuk berbelanja di e-commerce. Kelompok usia 26 sampai 35 tahun punya rata-rata pendapatan yang lebih besar, yakni 5,7 juta per bulan. Dari jumlah tersebut, pendapatan yang dibelanjakan di e-commerce sebesar 5,2%. Dan yang kedua, berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet atau APJII, tahun 2019 sampai 2020, penetrasi pengguna internet di Indonesia itu didominasi oleh anak muda, oleh generasi usia kelompok usia 15 sampai 19 tahun, disusul oleh kelompok usia 20 sampai 24 tahun 88,5%, dan rata-rata pengguna mengakses internet untuk membuka sosial media 51,5% dan berkomunikasi 32,9%. Maka dapat kita lihat generasi muda adalah generasi yang mendominasi aktivitas berselancar di internet. Jadi bagaimana sebagai pelaku UMKM yang seharusnya melihat dengan jeli bahwa pasar terbesar itu sebenarnya ada pada generasi muda. Jadi jangan kita menganggap remeh generasi muda yang notabene adalah pengguna terbesar internet. Dan yang ketiga, Lokadata.id merilis report yang dimana preferensi belanja online itu didominasi oleh milenial sebesar 17% generasi X,
13% dan generasi Z 9%. Ini menunjukkan bahwa anak muda merupakan pangsa pasar yang sangat potensial untuk mendongkrak omset UMKM yang sudah terdigitalisasi dan membangun perekonomiannya. Yang tadi saya dengar bahwa yang mengikuti webinar adalah Garpu, yang merupakan pengusaha-pengusaha UMKM yang memiliki usaha-usaha UMKM yang ada di Sulawesi Utara, yang sudah mulai dengan program memasarkan produk mendigitalisasi. Karena yang saya tahu sudah mulai memfoto agar produk-produk yang ditampilkan di media sosial lebih menarik. Dan tentunya itu program yang sangat baik untuk pengembangan UMKM. Dan juga yang keempat, Kata Data juga merilis report yang dimana pelaku e-commerce pun didominasi oleh anak muda dengan presentasi 42%. Yang berarti untuk setiap aktivitas di internet, baik itu belanja, media sosial, dan lainnya, sebagian besarnya itu didominasi oleh generasi muda. Jadi sebenarnya di sini generasi muda itu sudah membantu negara dalam membangkitkan perekonomian. Karena seperti kita lihat data yang sudah disampaikan tadi juga, yang sudah kita lihat juga ini adalah bagaimana generasi muda punya peran penting untuk membangkitkan perekonomian UMKM yang ada di Indonesia. Jadi UMKM yang terdigitalisasi mungkin masih sangat rendah. Kalau kita lihat data tadi masih di bawah 30%. Jadi bagaimana setelah mungkin kita mengikuti webinar-webinar yang telah disediakan ini, kita lebih mulai untuk mempelajari, lebih sadar untuk bagaimana kita mendigitalisasi usaha-usaha UMKM yang kita miliki. Karena seperti yang saya ketahui, sudah banyak program-program bantuan yang diberikan oleh Ibu Hillary untuk teman-teman pengusaha-pengusaha muda, pelaku-pelaku UMKM untuk melakukan digitalisasi usahanya. Digitalisasi usahanya dibantu dalam hal di-share di media sosial dan berbagai pelatihan-pelatihan program yang sudah disampaikan. Saya berharap dari teman-teman yang mengikuti program ini untuk lebih proaktif lagi dalam mengikuti semua kegiatan yang sudah disiapkan. Karena program-program kegiatan itu kesempatan tidak datang dua kali. Jadi marilah kita lebih sadar lagi untuk mencari informasi, mengejar program-program yang sudah disediakan. Dan mungkin kita lebih panjang lebar nanti di diskusi, karena saya sudah tidak banyak menyampaikan, karena tadi sudah disampaikan lebih detail oleh pembicara sebelumnya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin disampaikan, nanti kita diskusi langsung di kesempatan berikut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Franco untuk kesediaan dan waktu membagikan ilmu dan wawasan bersama-sama dengan kita pada saat ini. Kita lanjut ke narasumber yang berikutnya. Yang terhormat Ibu Hillary Brigita Lasut, SHLLM. Beliau merupakan anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, politisi Senayan termuda, lulusan S1 Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan, lulusan S2 Washington School of Law tahun 2018-2019, dan beliau sekarang saat ini sedang melanjutkan studi untuk menyelesaikan S3 di Universitas Pelita Harapan. Halo Ibu Hillary. Cantik Halo, sekali Bu. Luar biasa.
Baik Bu, saya persilahkan waktu dan tempat untuk Ibu memaparkan materi Ibu. Baik, terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan, Sofi. Pertama-tama ya, saya ucapkan selamat datang buat semua anggota Garpu, khususnya yang hadir dalam kesempatan hari ini, para pelaku UMKM ataupun UMKM owners to be, ya, orang-orang yang akan punya semangat untuk membuka usaha dan membuka sektor atau ladang ekonomi baru, sehingga kemudian bisa bergabung di Garpu, tertarik untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan juga pembinaan yang kami siapkan. Memang UMKM mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cukup besar ya, secara presentasi cukup baik, dan memang sejauh ini kami melihat khususnya di Sulawesi Utara, perkembangan teknologi masih belum banyak dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM untuk bisa go digital. Padahal dari sudut pandang opportunity atau kesempatan, ada begitu besar market di luar sana yang bisa dijangkau, khususnya oleh para UMKM owners untuk memperluas marketnya dan target pasarnya. Nah, disinilah kemudian peran anak muda, khususnya mereka. Kenapa kita bicara anak muda adalah karena secara umum anak muda punya satu kelebihan, yakni mereka hidup dan lahir di dunia digital yang kemudian membuat anak-anak muda ini sangat familiar dengan segala macam perkembangan teknologi. Kalaupun ada aplikasi baru ataupun ada platform baru, tidak akan lama atau tidak akan sulit buat mereka untuk mempelajari dan juga untuk menguasai, sehingga kemudian cukup punya kemampuan beradaptasi dalam setiap perkembangan zaman, karena memang mungkin secara basic sudah cukup dikuasai. Nah, kami sangat berharap dalam kegiatan-kegiatan pembinaan masyarakat, ada banyak anak-anak muda yang mau ikut tertarik untuk bisa punya semangat membuka bisnis, membuat UMKM, dan kemudian bisa menjadi pembuka lapangan kerja ke depannya. Kenapa? Karena anak-anak muda ini tentunya semangat dan lifespan-nya sangat panjang, masih bisa punya kekuatan untuk produktif, dan tentunya akan sangat berdampak bukan hanya buat dirinya, tapi bagi orang di sekitarnya ketika ia mampu untuk mengkoneksikan atau mendigitalisasikan satu bisnis. Nah, peran anak-anak muda khususnya di dalam pengembangan UMKM memang sangat diharapkan adalah dapat mampu untuk saling bahu-membahu, memberikan edukasi juga literasi digital kepada teman-teman ataupun rekan-rekan dari generasi lain, ataupun keluarga, ayah, ibu yang sudah punya bisnis. Misalnya contohnya selama ini, saya tadi baru berkoordinasi untuk Garpu Sulut dan juga Garpu Indonesia dengan Ultra Voucher. Jadi nanti Ultra Voucher ini adalah platform semacam toko voucher online, mall voucher online yang sudah terkoneksi dengan Shopee, sehingga nanti UMKM Garpu dapat menjual produknya lewat voucher di Shopee. Nah, ini adalah wadah untuk membuat promo sehingga membuka lebih besar peluang dan juga market, karena nanti berarti produknya dapat bisa dibeli dalam bentuk voucher. Dan kemarin saya sudah janjikan kepada Garpu Sulut bahwa kami akan memberikan satu kesempatan buat orang-orang yang tidak punya modal, tidak punya bisnis, tapi pengen berusaha. Kami punya salah satu platform baru, yakni di mana setelah negosiasi tadi sudah deal dengan ultravoucher.id, bisa dicari aplikasinya. Itu kemudian para UMKM yang tidak punya bisnis sendiri bisa menjadi reseller dari voucher. Nah, kemarin sudah saya sampaikan siapa biasa masuk kelompok 1 ya, kalau yang Garpu ya. Kelompok 1 UMKM yang pengen buka bisnis atau belum punya UMKM tetapi punya mimpi untuk bisa ada penghasilan sendiri, itu masuk kelompok 1. Saya bilang akan dipersiapkan untuk jadi reseller dari teman-teman di kelompok 2. Tetapi tentunya caranya tidak dengan cara-cara konvensional untuk mengamankan baik mengamankan baik resellernya maupun juga owner dari bisnis tersebut. Nah, misalnya contohnya Didi Roa ya, atau Kimimov misalnya, atau misalnya Didi Roa. Harga Didi Roa 1 botol itu misalnya 50.000. Tapi nanti kita kerjasama dengan Ultra Voucher untuk dijual di Shopee, itu untuk beli 3 atau 5 botol itu jadi misalnya 40.000. Nah, voucher itu bisa dijual dengan harga yang lebih murah lagi oleh reseller dari kelompok 1 dengan kerjasama yang baik dengan teman-teman Garpu yang lain.
Sehingga teman-teman yang tidak punya modal, tidak punya produk, itu bisa menjadi penjual voucher atau penjual barang, reseller dari semua produk-produk lain. Nah, itu yang kami persiapkan sejak awal, sehingga kemudian kami melakukan diskusi dengan ultravoucher.id. Ultravoucher ini perusahaan nasional yang di dalamnya sudah ada H&M, MAP, udah ada Anti-Ends, udah ada Casio, semua. Jadi mereka ini tertarik karena mereka melihat semangat kita untuk mengembangkan UMKM Sulut sampai ke mancanegara. Nah, dari sini kita juga nanti ke depan bisa dengan lebih mudah membuka peluang-peluang ekspor. Begitu akhirnya semudah itu membuka peluang bisnis dan membuka market pasar baru dengan kemampuan literasi digital dan kemampuan pemahaman akan teknologi. Itulah kenapa kita mau anak-anak muda, selalu saya bawakan beasiswa pelatihan, beasiswa les bahasa Inggris. Saya selalu share terus ya buat teman-teman sampai sekarang yang misalnya punya semangat atau pengen sekali bisa belajar literasi digital, ada pelatihan, webinar, segala macam, itu kita jejelin tiap hari terus-terusan ke warga Sulawesi Utara, supaya kemudian bisa punya kemampuan ini. Kemampuan ini nanti akan mempunyai nilai ekonomis ke depannya apabila kita konsisten untuk melakukan itu. Nah, peran anak-anak muda sangat penting di dalamnya. Anak-anak muda yang saat ini misalnya membuka jasa makeup artis, ya kan, misalnya punya jasa mua, kemudian mau menjual jasa muanya itu di voucher ultravoucher.id yang bisa connect ke Shopee. Itu kemudian bisa teman-temannya yang punya relasi dengan dia, yang ingin jadi marketingnya, dia bisa nih silakan jual jasa saya, jual jasa voucher saya ya. Nih jual, kita mau MUA atau jual nail art, harganya segini. Kalian nggak perlu ketemu kita datang ke tempatnya, harganya sekian, tinggal beli dari voucher, mereka bisa bayar dari Shopee, Shopee Pay, dari Ultra Voucher, dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya simple, sederhana, tapi seringkali tidak terpikirkan sebelumnya. Nah, itulah kenapa kami menyiapkan pembinaan demi pembinaan, supaya ke depan ada lebih besar lagi peluang bisnis yang bisa dibukakan, khususnya untuk warga masyarakat Sulawesi Utara. Karena mimpi kita menjadikan UMKM Sulawesi Utara ini sebagai salah satu pusat barang ekspor yang kemudian bisa mendunia. Karena kita punya sumber daya alam yang sangat kuat. Ada kelapa lah, ada ikan, ada sumber hasil laut, ada padi, ada segala macam. Tapi masih sedikit dari kita yang kemudian mampu mengembangkan satu brand yang bisa sampai mancanegara. Dulu ada kain bentenan, ya, Karema kalau nggak salah dulu, itu bisa sampai kirim-kirim ke luar negeri, orang di seluruh dunia cari, tapi kemudian tidak bertahan lama. Nah, ini sangat disayangkan. Nah, saya sangat berharap ada ibu-ibu di sini yang misalnya punya kemampuan untuk menjahit, mau bikin baju, ataupun bahkan bikin makanan khas, keripik, apa segala macam, itu bisa kita fasilitasi dan supaya kemudian bisa dijangkau lebih luas lagi. Nah, atau teman-teman yang pengen punya makeup team sendiri, itu kemarin yang anak-anak yang belajar eyelash extension, mereka bisa menjual jasa mereka lewat voucher ini, tapi memang kemudian harus dikerjasamakan agar supaya punya badan hukum yang bisa mengamankan masing-masing pihak. Nah, itu kenapa kami hadir untuk membantu dan memberikan persiapan dan siap untuk selalu hadir di grup WhatsApp Garpu, supaya kemudian bisa standby memberikan bimbingan. Kalau di Garpu itu sudah pada banyak yang tahu, itu sudah seperti komunitas ya, di mana logo saya jelek nih, atau masih kurang, tolong dibuatkan yang baru, kita buatkan. Foto saya mau masuk di Shopee Food nih, tapi fotonya masih belum memadai, kita siapkan fotografernya. Saya butuh soal bisnis plan, saya masih bingung begini begitu segala macam, kita bantu bahkan untuk hitung-hitungan bisnis plan-nya. Sehingga kemudian saya merasa tidak perlu ada lagi kekhawatiran untuk mau memulai bisnis, karena dari hal yang paling kecil sampai modalnya aja, atau bahkan kegiatan yang bisa berpotensi memberikan modal, itu kita sudah bantu dan siapkan. Jadi memang yang dibutuhkan hanya semangat saja, semangat, konsistensi, tidak mudah menyerah, itu yang dibutuhkan dari kita sekarang. Nah, itu yang harus mulai diperkuat oleh anak-anak muda, mengingat kita punya satu keberuntungan ya, di mana Tuhan memberikan kita hidup di zaman digital, di era digital, yang sebenarnya potensinya itu luar biasa. Ada jasa event organizer misalnya. Jasa event organizer itu bisa dijual bahkan lewat voucher ID. Ultra Voucher menyediakan jasa voucher event organizer untuk wedding per kepala, bisa masuk ke Bright Story, bisa masuk ke Shopee. Itu hal-hal yang sebenarnya
membuka market kita sangat luas, sehingga orang tidak takut-takut, tidak perlu tanya-tanya, karena mereka sudah tahu harganya berapa, sudah jelas berapa yang harus mereka keluarkan, dan itu membuat orang selalu punya rasa security untuk berbelanja atau menghabiskan uangnya lewat platform digital. Nah, ini yang tidak boleh kita tinggalkan, ini yang tidak boleh kita gagal manfaatkan. Bahkan untuk teman-teman yang misalnya yang jual thrift shop atau baju atau apa, yang misalnya dia jual baju atau jual barang apa, paper bag-nya belum ada, packaging-nya belum ada, segera hubungi mentor di Garpu. Bu, saya mau minta bantuan ini, kemarin teman-teman sudah ada yang dapat. Jadi sepakati bersama untuk sepakati bersama untuk packagingnya, minta pilihan yang terbaik. Nah, agar supaya bisa memenuhi kebutuhan kita, itu kita bagusnya kita rencanakan jauh-jauh hari desainnya dan lain sebagainya. Bahkan untuk exposure keluar, kita siapkan nanti program bazar. Program bazar ini kita bantu supaya masyarakat bisa menampilkan produknya di lokasi-lokasi yang banyak orang, yang kemudian akan menaikkan value brand dari produk tersebut. Brand value ini kan tidak mudah didapat, memang harus ada modalnya. Itu kenapa kita yang membantu di sini, supaya kemudian masyarakat tidak perlu terlalu banyak stres berpikir soal itu, tapi kemudian ada kita di sini, Garpu Sulut, bersama-sama dengan Kak Didi Roa, Kak Moses, dan lain sebagainya, untuk bisa ikut berjuang, memperjuangkan UMKM di Sulawesi Utara. Saya sangat berharap teman-teman, ibu-ibu semua di sini bisa mulai persiapan ya. Yang kelompok satu dari kemarin, belum banyak kita itu baru kelas dan persiapan, sekarang sudah mau mulai untuk programnya. Kelompok 1 buat teman-teman semua yang tidak punya modal, tidak punya produk, tidak punya apa-apa. Kalau mau dibilang hanya punya semangat, mungkin kuota dan smartphone, itu sudah lebih dari cukup. Kita bisa jual, teman-teman bisa jual voucher teman-teman, bisa jual voucher H&M, bisa jual voucher Starbucks, bisa jual, ada banyak sekali. Sehingga kemudian teman-teman punya peluang untuk menjual begitu banyak hal, sambil juga memberikan keuntungan buat pemilik bisnis, tapi juga sukses sebagai reseller. Hal seperti ini saya harap bisa menambahkan semangat buat teman-teman untuk berjuang, untuk mau sukses, mau maju, karena Indonesia butuh kita, khususnya generasi muda, dan butuh UMKM owners untuk kita bisa survive di masa pandemi ini. Dan buat teman-teman yang penjual makanan, jangan lupa hari ini kita sudah ngobrol dengan Shopee Food, kita akan buat kesepakatan bersama-sama supaya semua jualan-jualan kita bisa masuk Shopee Food, bisa diorder, dan kemudian market yang akan teman-teman siapkan itu, yang akan teman-teman targetkan itu sudah satu Sulawesi Utara, ya. Jadi jangan lupa standby di grup Garpu, dan buat teman-teman yang juga ingin tertarik dengan program-program beasiswa, program-program pelatihan, jangan lupa join HBL Agents. Di sana tiap kali kita merekrut 10 orang dapat 1 dispenser, bukan 10, 20 orang dispenser, 10 orang mini blender atau apa, ada pokoknya 100 orang yang kita rekrut atau kita mintakan KTP-nya untuk join, itu dapat 100 orang dapat apa? Rice cooker ya atau apa, pokoknya. Terus ada yang 500 itu mesin cuci kalau nggak salah, sama pokoknya yang 1000 orang itu motor listrik. Jadi teman-teman yang pengen tertarik join, lumayan iseng-iseng bakse kumpul yang orang-orang lain supaya bisa ikut bimbingan dengan torang, bisa torang bina, toh. Itu kemudian cuma dengan kumpul KTP, ajak dorang ikut torang pe kegiatan-kegiatan itu supaya membantu dorang ikut jadi penerima torang pe beasiswa. Itu teman-teman sudah membantu untuk mendorong supaya itu aspirasi dan bantuan bisa masuk sampai ke dalam lingkungan-lingkungan kecil. Jadi HBL Agent itu kita upayakan supaya lewat platform digital UMKM ini juga bisa terbantu, di mana hanya dengan merekrut teman-teman UMKM lain misalnya ingin ikut pembinaannya kita, ingin ikut grup kita, itu kita bantu fasilitasi ini itu, tetapi juga kita kasih award. Di tanggal 22 Mei nanti kami akan buka buat suatu pesta rakyat, bulan April nanti akan ada bazar. 22 Mei kebetulan di ulang tahun saya akan diundang semua HBL Agent di Sulawesi Utara. Targetnya memang kita sampai tahun ini 200.000 ya. Dan semua teman-teman yang berhasil merekrut, coba sebentar saya baca ya. Saya share. Nah, ini dia. Untuk HBL Agents itu saya share di itu ya, saya share konten ya. Saya share foto. Nah, ini dia. Kan pura-pura. Dan, oke, jadi itu sudah di-share ya fotonya tadi ya, yang sudah masuk di grup HBL Agent. Jadi yang berhasil untuk merekrut 1.000 orang, itu bisa dapat apresiasinya, dapat motor listrik.
Terus yang berhasil mendapat 10 itu dapat alat panggang atau blender mini tergantung kesediaan. Kalau yang bisa mampu merasa kumpul sampai 30, jangan dulu tukar di yang 10, kumpul sampai 30 supaya bisa dapat dispenser atau rice cooker atau mixer atau blender. Terus habis itu kalau yang dapat 100 itu bisa mesin cuci, dan yang 500 dapat kulkas 2 pintu, dan habis itu yang bisa di-capture atau disimpan banyak hadiah ini karena supaya teman-teman bisa ikut mengajak lebih banyak orang menjadi penerima program dari HBL Agents. Ya, jadi jangan lupa di-capture, jangan lupa disimpan, nanti mendaftar di Ratna ya. Mendaftar di Ratna supaya kemudian itu bisa kita bisa saling membantu dan membuat UMKM di Sulut punya lebih banyak kesempatan untuk maju, berkembang, dan bahkan kita bisa bantu sampai alat-alatnya. Kita nanti akan buka juga jasa packaging. Jadi teman-teman tinggal bawa tuh produk misalnya cakalang atau apa, bawa di kantor Garpu, torong packaging akang di situ. Segel padia baking dapat gaga-gaga kombaru dijual. Supaya abis itu boleh dapat lihat lebih bersih, dapat lihat lebih higienis, profesional, dan tentunya lebih bagus lagi. Jangan lupa teman-teman ajak sebanyak-banyaknya orang untuk ikut Garpu, untuk ikut HBL Agents, supaya bisa dapat pelatihan, beasiswa, tolong siapkan program les bahasa Inggris gratis senilai 17 juta rupiah untuk 25 kelas dengan guru bule. Bisa cek di luar harganya berapa, nggak masalah. Itu hanya diberikan buat HBL Agents dan tim Garpu UMKM yang kita mau untuk angkat supaya kemudian boleh bisa berkembang, jago bahasa Inggris, dan membuka pasar. Ya, mungkin itu dari saya. Ada banyak sekali program. Saya berharap nanti kalau teman-teman tertarik bisa ikut HBL Agents dan kemudian bisa masukkan KTP, mendaftar, dan bisa tergabung dalam grup Telegram. Nah, di dalam grup Telegram situlah itu adalah surga program. Ribuan program nanti akan kita kirimkan ke dalam, dan saya berharap teman-teman semua yang hadir, khususnya generasi muda, dapat ikut untuk menerima benefit dari itu. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih kepada Ibu Hillary Brigita Lasut, SHLLM, yang sudah bersedia membagi waktu untuk kita mendengarkan ilmu dan wawasan dari beliau. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Di sesi ini akan diberikan 3 kesempatan bagi 3 penanya. Dan teman-teman, saya ingatkan kembali untuk posisi HP agar supaya dalam mode landscape, dan atur posisi kamera dengan sempurna. Untuk bertanya bisa menggunakan fitur raise hand. Baik, kita sudah punya penanya pertama, Trivena Pesik. Mohon untuk menyebutkan nama, daerah asal, dan kepada siapa pertanyaan ditujukan. Silakan. Audionya belum di-unmute, Kak. Iya, sudah, Kak. Sudah kedengaran suara ini, Kak? Iya, sudah. Ya, oke. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi, saya Trivena Pesik dari Manado. Saya ingin bertanya untuk Ibu Septriana Tangkari SEMM, sebagai Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kemkominfo. Jadi Ibu tadi sudah membahas ada pemuda dari Sulut yang bisa ekspor ke Korsel atau Korea Selatan. Jadi kalau saya sebagai kaum muda, saya memang ada tertarik untuk juga ekspor, karena banyak sekali hasil-hasil bumi yang ada di Sulut ini, yang sebenarnya punya potensi yang luar biasa, yang tidak dihasilkan, yang tidak dimiliki oleh luar negeri. Jadi saya berpikir bagaimana kalau kita bisa ekspor keluar, tapi ya itu masih kurang ilmu untuk anak-anak muda untuk bisa menjadi eksportir yang sukses. Jadi bagaimana ya Bu, sebagai Ibu Direktur Kominfo untuk bisa memberi ilmu atau jalan keluar bagi anak-anak muda untuk bisa jadi eksportir. Terima kasih. Baik, untuk penanya berikutnya sudah ada Cecilia.
Cecilia Soputan ya. Kak Cecilia mohon untuk mengaktifkan audio dan posisikan kamera dengan baik dalam mode landscape. Ya. Selamat siang, Kak. Ya, silakan. Oke, baik. Jadi pertanyaan Mohon saya. maaf, Cecil, kameranya mohon agak diatur lebih jauh lagi. Iya. Baik, silakan. Oke. Jadi pertanyaan saya, jadi sebagai generasi muda, tentunya peran UMKM sangat penting bagi kita semua ya. Jadi pertanyaan saya begini, bagaimana caranya kita sebagai pemuda untuk mengembangkan UMKM kita bisa dijangkau oleh semua kaum. Contoh seperti orang tua ya, mungkin yang sudah lanjut usia yang tidak bisa menggunakan digital. Karena setahu saya kebanyakan yang paling banyak mengenal soal sosmed itu yaitu anak muda. Bagaimana caranya agar, apalagi jualan kita itu sering dijual itu di sosmed. Jadi bagaimana caranya agar jualan kita itu bisa dijangkau oleh orang tua tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Untuk penanya terakhir sudah ada Ivan Welang. Kak Ivan, halo. Mohon kameranya diaktifkan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya hanya mau menyambung pertanyaan juga dari Trivina tadi. Jadi di kami itu Bu, kita di Manado, khususnya di Minahasa, lebih khusus di Kecamatan Langowan, kita itu di anak muda di sini Bu, kita main di dunia pertanian. Yang mau jadi pertanyaan kami untuk ekspor, hasil pertanian apa yang sangat cocok untuk bisa diekspor ke luar negeri. Karena saat ini kami hanya menanam timun dan tomat, tapi juga yang lainnya, tapi sangat sulit untuk diekspor. Mungkin hanya jadi pertanyaan kami, hasil apa dari pertanian yang sangat bagus untuk diekspor. Mungkin cuma itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih, diberikan kesempatan untuk Bapak Franco Wangko untuk menjawab pertanyaan. Berhubung narasumber yang lain sudah tidak tergabung dalam webinar kita. Bapak Franco. Halo, ya. Ya Pak, diberikan kesempatan untuk Bapak menjawab pertanyaan dari penanya. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin tiba-tiba saya dapat pertanyaan. Saya berusaha untuk dapat menjawab karena memang pertanyaannya tadi ditujukan untuk untuk Ibu Septriana ya. Jadi untuk pertanyaan pertama itu bagaimana cara anak muda untuk menjadi eksportir? Cara anak muda bagaimana? Dan ini bisa saya jawab sekalian sama yang untuk hasil pertanian apa yang bisa diekspor ke luar negeri. Jadi kalau misalnya menurut saya dalam bagaimana kita anak muda sebenarnya bukan bagaimana kita bukan dari bagaimana kita meminta belajar untuk caranya, karena seperti yang kita ketahui, untuk kita mengetahui bagaimana cara langkah-langkah untuk menjadi eksportir itu sebenarnya sudah ada di Google. Dan juga yang saya tahu sudah ada banyak komunitas-komunitas seperti Bisa Ekspor dan lain sebagainya yang menyediakan fasilitas kita untuk belajar bagaimana membentuk komunitas para eksportir untuk saling berbagi ilmu,
untuk bagaimana kita bisa menjadi eksportir. Dan juga seperti yang disampaikan tadi memang oleh Ibu Septriana, bahwa di Sulut itu sudah ada komunitas pemuda berumuran 19 tahun yang berhasil mengekspor 44 ton kokopit ke Korsel pada November 2021. Dan memang sangat banyak sebenarnya hasil bumi yang kita ketahui di Sulawesi Utara yang bisa kita ekspor ke luar negeri. Dari sisi kelapa, dari di Bitung ada eksportir untuk ikan, kelautan, tuna, dan untuk pertanian kita ketahui bersama ada pala, cingke, kopra, yang kita ketahui sebenarnya itu sudah go internasional, sudah bisa diekspor. Tapi bagaimana cara kita sebagai anak muda yang punya semangat untuk belajar dan bagaimana kita untuk mencari tahu, dan mungkin juga ke depannya saya bisa bantu untuk mengusulkan juga kepada Ibu Hillary untuk kita Garpu Sulut membuat pelatihan dan kita mengundang pembicara yang merupakan ahli di bidangnya bagian eksportir untuk dapat membuat pelatihan bagi Garpu Sulut untuk bagaimana UMKM Garpu itu bisa menjadi eksportir. Mungkin itu, dan bagaimana cara pemuda yang kedua, cara pemuda mengembangkan UMKM untuk digapai semua kaum. Sebenarnya kalau untuk bagaimana cara mengembangkan UMKM ini mungkin lebih ke bagaimana cara kita memasarkan. Cara pemasaran yang baik, mungkin sudah banyak yang lebih mengerti bagaimana cara kita untuk mengembangkan UMKM, maksudnya mengembangkan penjualan, mengembangkan omset kita jadi lebih banyak, dan bagaimana kita menggapai pembeli yang lebih ke pertanyaannya kepada orang tua. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan, karena seperti kita bisa mengambil contoh kalau melihat perusahaan Yakult, di mana ibu-ibu yang menarik belanjaannya dibagi untuk datang langsung menuju door to door ke rumah-rumah. Mungkin cara-cara seperti itu yang bisa kita ambil, sekaligus kita membranding usaha kita di media sosial dan kita datang secara langsung ke rumah-rumah untuk menjual, untuk memasarkan produk-produk yang kita miliki. Karena sebagai yang boleh kita lihat, Yakult yang perusahaan yang kita tahu perusahaan yang sungguh sangat besar, perusahaan yang dari Jepang, tetapi teknik marketing yang digunakan adalah menggunakan ibu-ibu dan langsung datang ke rumah untuk dijual. Dan mungkin cara itu yang bisa kita gunakan untuk bagaimana memasarkan produk langsung ke orang tua yang tidak menggunakan media sosial. Terima kasih. Baik, masih ada cukup waktu untuk termin kedua. Diberikan kesempatan lagi untuk 3 penanya. Untuk yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand. Baik, sudah ada Vesya Undap. Ya, dipersilakan Bu untuk bertanya. Mohon menyebutkan nama, daerah asal, dan pertanyaan. Silakan Bu. Mungkin audionya belum dinyalakan Bu, belum kedengaran suara Ibu. Mikrofonnya Bu. Iya, sudah. Oke, terima kasih si Sofia. Thank you so much for your opportunity. Ya, saya akan bertanya ditujukan kepada Ibu Dewan, kepada Ibu Hillary. Apakah Ibu Hillary masih ada? Mohon maaf Bu, Ibu Hillary sudah tidak bergabung bersama-sama webinar saat ini karena ada agenda yang harus dihadiri. Oke, nanti disampaikan. Kalau gitu pertanyaan ini, ya nanti bisa dijawab oleh siapa atau ditampung dulu atau bisa, bagaimana? Bu. Jadi yang Iya. Jadi yang akan saya tanyakan tadi soal
ultra voucher itu, ultra voucher. Ya, kalau saya kan bergabung di Garpu dengan bidang usaha pendidikan ya. Saya ada lembaga kursus pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan kursus bahasa Inggris dan pelatihan public speaking. Jadi tadi Ibu Hilary sampaikan bahwa ada pelatihan-pelatihan bahasa Inggris yang akan diselenggarakan oleh bule. Yang akan saya tanyakan ada dua. Yang pertama, Mbak Sofia, bagaimana cara lembaga kursus saya bisa tergabung di Ultra Voucher sehingga bisa memungkinkan pelaku-pelaku UKM lainnya yang belum memiliki produk berupa barang atau jasa bisa membantu memasarkan lembaga kursus kami yang sudah berdiri sejak 2008 dan sekarang tetap running. Dan yang kedua, bagaimana kalau bisa saya, lembaga kursus ini yang lembaga kursus di bidang pendidikan bahasa Inggris, bisa berkolaborasi dengan para guru yang berasal dari luar negeri tadi yang seperti disebutkan oleh Ibu Hilary. Jadi demikian pertanyaan saya. Thank you so much. Dipersilakan untuk Bapak Franco, tapi sebelumnya saya ingin menambahkan untuk Ibu Felicia nanti bisa menghubungi admin-admin yang sudah ada untuk koordinasi mengenai pertanyaan Ibu soal voucher. Baik, untuk penanya selanjutnya sudah ada Bapak Alexius. Ya, mohon mengaktifkan audionya, Pak. Iya, selamat sore. Ya, selamat sore. Silakan, Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau bertanya mengenai ekspor. Contohnya di bidang pertanian. Bagaimana jika kami UMKM ingin melakukan ekspor produk pertanian, contoh pisang atau buah-buahan ke luar negeri, apakah dan bagaimana cara untuk kami mengurus perizinan seperti contoh sertifikat sanitari atau fitosertifikat. Boleh bisa dibantu? Itu saja. Oke, baik. Kesempatan terakhir untuk Ibu Nurella. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya pertanyaan saya ini untuk Ibu Septriana, tapi kebetulan Ibu Septriana mungkin ada agenda lain. Nah, di sini saya mau bertanya, bagaimana sih cara kita memberdayakan generasi muda agar UMKM itu naik kelas? Karena tidak sedikit UMKM yang mampu bertahan dengan dibantu beragam platform digital yang ada untuk menopang usaha mereka. Tapi sayang pada era yang serba canggih saat ini dan ekonomi karena pandemi, tidak sedikit pelaku usaha kecil yang masih belum melek digital juga. Mungkin kita sebagai generasi muda bisa membantu pelaku UMKM untuk go digital. Nah, dan tidak semua UMKM juga ada kemampuan belajar teknologi. Nah, dari situlah mungkin kami sebagai generasi muda bisa hadir untuk menjadi jembatan antara pelaku UMKM untuk menggunakan daya kreatif masing-masing agar dapat menghadirkan produk dan jasa platform digital. Kalau misalnya sebagai generasi muda nih hadir secara digital, pengusaha besar dan kecil juga peluangnya tetap sama. Mulai dari pelaku UMKM sederhana yang menjual ratusan produk, hingga pelaku usaha yang sangat serius di online marketing bisa hadir di platform e-commerce juga. Jadi mungkin dari Kominfo bisa membantu agar orang-orang yang belum melek digital bisa bertahan di tengah pandemi ini. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih.
Dipersilakan untuk Bapak Franco Wangko untuk menjawab pertanyaan dan mungkin bisa menutup jawaban dengan closing statement dari Bapak. Setelah menjawab pertanyaan, bisa ditutup dengan closing statement, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ini lebih ditujukan kepada Ibu Hillary dan Ibu Septriana. Jadi mungkin dari saya untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang sungguh luar biasa tadi, pertanyaan-pertanyaan yang baik sekali. Untuk yang itu mungkin dapat saya tampung dan nanti akan saya sampaikan langsung ke Ibu Hillary untuk dapat ditindaklanjuti atau bisa dijawab lewat WA. Mungkin bisa meninggalkan WA atau langsung WA ke Ibu Hillary untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ultra voucher bidang usaha tadi. Di bidang pendidikan bagaimana yang bisa dipakai voucher dan bagaimana untuk berkolaborasi dengan pembicara luar negeri untuk pelatihannya Ibu. Jadi mungkin itu bisa menjadi catatan bagi saya, nanti saya akan sampaikan kepada Ibu Hillary untuk dapat menjawab. Dan yang kedua itu untuk ekspor dari Bapak Alexius, untuk ekspor di bidang pertanian dan bagaimana UMKM itu bisa mengekspor ke luar negeri dan bagaimana cara untuk membuat sertifikat sanitaria tadi atau sertifikat lainnya. Jadi itu memang juga pertanyaan yang baik sekali. Jadi jika memang Bapak tergabung dalam grup Garpu Sulut, mungkin bisa menyampaikan di grup Garpu Sulut dan akan difasilitasi untuk dibantu dalam proses pembuatan sertifikat yang dibutuhkan. Dan juga mungkin bisa akan diadakan untuk ke depan dalam Garpu Sulut kegiatan-kegiatan yang mengedukasi tentang bagaimana ekspor impor itu dilakukan. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita memberdayakan UMKM itu memang pertanyaan yang baik sekali. Memang sekarang walaupun digitalisasi dapat sangat membantu UMKM untuk menaikkan omset, tapi tidak semua memang pelaku UMKM paham dengan teknologi digital. Jadi di sini memang butuh peran pemuda, bagaimana butuh peran generasi muda yang lebih melek dengan tentang digital, bagaimana membantu para orang tua yang tidak paham tentang teknologi digital untuk dapat dibantu dalam proses belajar dan proses menggunakan platform-platform digital yang ada dalam mendukung usaha-usaha pelaku UMKM. Mungkin itu yang bisa saya jawab karena memang pertanyaannya ditujukan kepada Ibu Hillary dan Ibu Septriana. Dan untuk menutup kesempatan di closing statement di saat ini, jadi untuk kita para generasi muda, janganlah pernah untuk berhenti dalam bermimpi, dalam menggapai apa yang kita impikan. Jangan pernah malu untuk kita membuka usaha walaupun itu usaha-usaha kecil, tapi bagaimana kita punya niat yang besar untuk terus berusaha, bekerja untuk membangkitkan perekonomian kita di masa pandemi ini. Mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Franco Wangko yang sudah menjawab pertanyaan dari para peserta. Saya infokan kembali kepada teman-teman yang ingin menonton ulang jalannya webinar ini dapat mengikuti membuka channel YouTube DJIKP dan Suara Senayan. Baik. Saya bersama seluruh panitia dan para peserta webinar pada sore hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
narasumber yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan kita pada sore hari ini. Baik, seluruh rangkaian acara selanjutnya saya serahkan kepada MC kita hari ini, Kakak Oratna Singarimbun. Iya, selamat bergabung kembali Kakak Ratna. Iya, terima kasih. Luar biasa sekali ya materi-materi yang kita bisa dengarkan bersama dengan Ibu Hillary, Bapak Franco, bahkan Ibu Septriana yang boleh membawakan materi pada pada sore hari ini. Oke, dengan tema peran generasi muda dalam membangkitkan perekonomian UMKM melalui platform digital, ini sangat-sangat membantu ya, khususnya untuk Betul UMKM sekali. yang ada di Sulut. Nah, Iya. saya penasaran nih untuk peserta yang boleh mendengar pembicaraan kita sepanjang kegiatan hari ini. Ada kuis yang saya mau tanyakan kepada peserta. Tapi nanti untuk ketika saya memberikan pertanyaan, silahkan dari peserta menggunakan fitur raise hand-nya untuk menjawab. Karena pertanyaan ini akan menerima voucher e-wallet senilai berapa? 100.000. Wah, 100.000 harga ini nerima 100.000 cuma-cuma dari siapa? Di mana Kalau lagi? bukan Kominfo yang membaginya. Oke, ini ditujukan untuk yang belum bertanya ya. Jadi jatahnya jangan diambil gitu. Ini untuk yang belum kedapatan Berpartisipasi, kesempatan. ya. Iya. Pertanyaannya, bagaimana kita, ini khusus untuk anak-anak muda, kayaknya ini yang digarpu banyak anak-anak mudanya nih. Bagaimana kita generasi muda yang punya Instagram, punya Facebook, punya Twitter, caranya kita untuk membuat UMKM di Sulut semakin lebih maju lagi. Yang paling banyak paling raise hype, coba ayo cepet. Siapa dia yang 3 kali, 4 kali, 5 Gunakan kali? fitur raise hand untuk Siapa? Pipit Bastomi? Pipit. Yang mana? Ini Nurlela, ini bukan Pipit. Ya, yang mana Pipit? Ayo teman-teman. Hah, silahkan. Narasi Narasinya, jawabannya harus selengkap-lengkapnya. Yuk, kameranya dibuat landscape ya. Jaraknya agak jauh dari pandangan, maskernya dilepas supaya ngomongnya jelas. Oke, cantik sekali Kakak Pipit. Yuk, silakan jawabannya. Gimana suaranya Kak? Ayo diaktifin dulu. Halo? Bisa? Audionya Kak. Mikrofon diaktifkan dulu Kak. Belum kedengaran suara Belum kedengaran Kakak. suaranya? Ada? Gimana? Bisa Kak? Suaranya belum kedengaran. Ya, menunggu jawaban dari Kakak Pipit, kita pindah dulu ke Kakak Majesty. Ayo Kakak Majesty. Sudah kedengaran Oh, suara? sudah, oke. Oh, sudah. Menunggu Kakak Majesty, nanti Kakak Pipit dulu, oke? Silakan dijawab. Jawaban saya, cara untuk mempromosikan UMKM kita di media sosial baik Instagram maupun Facebook, kita mempromosikannya dengan kata-kata dengan harga yang terjangkau, dan bila perlu kita foto produk semenarik mungkin, dan yang pasti tetap terjaga kualitas dan rasa. Resep atau jualan kalau makanan kita tetap jaga kualitas, dan lebih lagi promosi harus setiap jam, bila perlu apa yang kita jual itu sebanyak mungkin kita posting.
dan manfaatkan grup-grup yang ada di dalam Facebook maupun Instagram. Itu cara promosi kami agar lebih diperkenal orang, lebih dikenal UMKM kita, agar kita mendapat banyak pelanggan. Seperti itu. Iya, luar biasa sekali. Sepertinya ini UMKM dalam bentuk makanan barang ya. Kita mau dengar coba kalau dia dalam bentuk jasa. Saya perlu ada Kakak Majesty di sana untuk dalam bentuk jasa, bisa dijelaskan gimana sih cara bisa promosiin, bisa ngembangin UMKM yang ada. Karena UMKM ini bukan cuma berbicara tentang barang dan makanan saja ya. Jasa pun ada. termasuk dengan UMKM. Ayo Kakak Majesty, saya mau dengar jawabannya. Kalau nggak ada? Ada? Ayo. Halo Kakak. Ya, Hairdu terbaik. Kameranya di onin dong. Oke. Dinyalakan Kamera, kamera. Audio dinyalakan. Oke, silahkan. Apakah suara saya bisa kedengaran? Bisa. Storing coba yang Mungkin ada aktivitas teman lain handphone yang lain bisa menjauh. Oke. On mic. Jangan di mute. Oke. Oke, terima kasih. Jadi bagaimana dengan cara saya mempromosikan usaha saya itu di bidang jasa, dengan cara saya mempromosikan lewat Instastory, postingan-postingan di Facebook, Instagram, dengan memberikan caption yang menarik dan Wah, sepertinya jaringannya susah nih. Oke. Hilang di sana Kakak Majesty. Jadi sudah terlihat yang mana yang menang ya. Sepertinya memang Kakak Pipit yang berkompetisi untuk menang. Selamat Kakak Pipit. Ditunggu untuk voucher e-walletnya nanti akan dikirimkan. Oleh panitia. Tetap dipantengi grupnya ya. Jangan dulu leave grup. Oke. Ya, inilah sudah selesai sesi. Oke. Pertanyaannya ditambah. Memang ini Kominfo luar biasa banget ya, banyak hadiah-hadiahnya. Bagi-bagi berkat. Bagi-bagi berkat, benar. Ayo Kakak mau tanya apa nih untuk peserta kita hari ini? Yang mengikuti materi hari ini. Oke, karena Kakak Sofi belum dapat pertanyaan, saya punya pertanyaan nih. Teman-teman yang sudah gabung di Garpu, ada beberapa program Garpu. Nah, saya pertanyaannya, ini kan memang semua anak-anak Garpu ya, pasti nggak mungkin nggak tahu pertanyaan soal Garpu. Ada berapa kelas kah di Garpu? Cepet, siapa paling banyak raisennya, cepet. Ayo cepet, siapa? Siapa, ayo, diacak. Kakak Keila. Ayo Kak dijelasin berapa Lagi di jalan banyak, ya Kak. Berapa banyak kelas yang ada di Garpu? Audionya Kak Ngomongnya dinyalakan. mesti banyak ya, dijelasin kelas 1 apa, kelas 2 apa, dan seterusnya. Halo semuanya, kedengaran suara saya? Silakan Kak. Silakan Kak. Oke. Selamat sore semuanya. Terima kasih kepada KKMC dan moderator yang sudah memberikan kesempatan saya untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaannya tadi ada berapa kelas yang ada di Garpu? Dari yang saya ikuti di Garpu itu ada 6 kelas. Yang pertama adalah kelas tentang pembinaan awal mula masuk, kemudian yang kedua tentang pembuatan logo, kemudian yang ketiga tentang mengenai legalitas untuk UMKM, yang keempat itu mengenai promosi, yang kelima mengenai penambahan untuk modal, kemudian yang keenam mengenai promosi atau dalam bidang endorse. Oke, terima kasih KKMC dan moderator kita yang cantik. Luar biasa sekali jawabannya, memang benar ada 6 kelas.
Jadi Kakak Kayla mendapatkan voucher e-wallet senilai Rp100.000. Selamat Ditunggu Kakak ya Neila. Kakak Kayla, selamat. Baiklah itu tadi untuk hadiah-hadiahnya kita, nanti kita jumpa di seminar-seminar selanjutnya lagi. Untuk mau hadiah-hadiah silahkan tetap ikuti kegiatan Kominfo. Itu saja mungkin pembicaraan kita hari ini ya Kakak, bagi-bagi hadiahnya ya Kakak Iya, ya. seru sekali acara hari ini. Mungkin di kesempatan berikutnya kita bisa ketemu lagi teman-teman. Kita masuk ke sesi berikutnya, akan ada penyerahan plakat dari panitia kepada setiap perwakilan narasumber. Baiklah, penyerahan plakat pertama kita berikan kepada narasumber pertama kita, Ibu Hillary Brigita Lasut, SHLLM. Penyerahan plakat kedua kepada narasumber kedua kita, Ibu Septriana Tangkari, SEMM. Dan penyerahan plakat ketiga akan diserahkan kepada Bapak Franco Cewangko. Baik, demikianlah plakat-plakat yang sudah diserahkan secara simbolis. Sambil kita mau menutup acara ini, kita saksikan lagi sekali lagi penampilan dari band terkece kita hari ini. Waktu dan tempat disilahkan. Siap. Cek. Cek, 1 cek 1 2 cek.